Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Syarosdiani dari Program Studi Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Strategi Komunikasi KPP Pratama Tanah Abang 2 dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Di sini mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena dilatar belakangi oleh jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun belum diikuti dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Lalu strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanah Abang 2 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membayar pajaknya itu ada dua, yaitu strategi internal dan eksternal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan adanya strategi yang dilakukan, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya di wilayah KPP Pratama Tanah Abang 2. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, apa saja fungsi dan tugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Yang kedua, strategi yang digunakan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Yang ketiga, hambatan dan solusi apa yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Lalu, tujuan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama itu menjelaskan fungsi dan tugas. Yang kedua, menjelaskan strategi yang digunakan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Dan yang terakhir, menjelaskan hambatan dan solusi apa yang dilakukan. Kemudian lokasi pengumpulan data untuk melengkapi laporan akhir ini dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Tanah Abang 2 yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Sedangkan waktu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019. Pengumpulan data dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat, dari pukul setengah 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Kemudian data dan instrumen itu ada 3. Yang pertama data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui pengamatan ketika melaksanakan kegiatan PKL. Data primer itu seperti yang dilakukan itu pengamatan, wawancara, partisipasi aktif, dan observasi. Yang kedua, data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder seperti buku dan hasil penelusuran melalui internet. Yang ketiga, yaitu instrumen. Instrumen itu adalah alat-alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Instrumen atau alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan seksi ekstensifikasi, kemudian ada laptop, flash disk, handphone, kamera, dan alat tulis. Selanjutnya, sejarah dari KPP Pratama Tanah Abang 2 itu dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 433 garis miring KMK 01 garis miring 2001 tanggal 23 Juli 2001, dan wilayah kerja KPP Pratama Tanah Abang 2 ini meliputi 4 kelurahan. Yang pertama itu ada Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kampung Bali, dan Kelurahan Petamburan, dengan jumlah penduduk sebanyak 127,49 jiwa dan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 64.355 jiwa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Tanah Abang 2 memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melakukan tugasnya. Visi dan misi yang dimiliki oleh KPP Pratama Tanah Abang 2 diantaranya sebagai berikut. Kemudian ada fungsi, seksi, ekstensifikasi, dan penyuluhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor per 21 garis miring PJ garis miring 2015 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, maka peraturan tersebut menjadi dasar dari seksi ekstensifikasi KPP Pratama Tanah Abang 2 untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan. Yang ketiga, pemeliharaan dan pemuktahiran panduan informasi perpajakan melalui media sosial. Yang keempat, pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan guna memperbaiki pelayanan KPP Pratama Tanah Abang 2. Selanjutnya, di sini ada tugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang masih berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor per 21 garis miring PJ garis miring 2015. Yang pertama itu tugasnya yaitu melakukan kegiatan penggalian potensi wajib pajak baru, yang kedua pembinaan wajib pajak baru, yang ketiga menyusun rencana kerja seksi eksten dan penyuluhan,
Yang keempat, mengumpulkan dan menyajikan bahan pemutahiran informasi perpajakan. Yang kelima, administrasi surat masuk, keluar, atau berkas dokumen yang diterima pada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Yang keenam, menyusun dan mengolah konsep kegiatan dalam rangka penyuluhan atau sosialisasi. Yang ketujuh, menyusun dan mengolah konsep penyampaian informasi internal. Dan yang terakhir, mengunggah informasi dalam media sosial KPP Pratama Tanah Abang 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi. Yang pertama itu strategi internal, di sini ada sosialisasi antar pegawai, yaitu sosialisasi ini dilakukan secara internal kepada seksi-seksi yang ada dalam KPP Tanah Abang 2, kemudian memberikan pengumuman mengenai hal penting kepada para pegawai di KPP Pratama Tanah Abang 2. Lalu bimbingan teknis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Di kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap KPP Pratama Tanah Abang 2 dan menciptakan komunikasi yang harmonis dengan unit-unit organisasi dan mempersiapkan SDM perusahaan yang cakep. Selanjutnya ada acara pisah sambut pegawai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan lingkungan baru kepada pegawai baru, serta menyambut dan memberi kenang-kenangan kepada pegawai yang dipindahkan maupun keluar di lingkungan KPP Pratama Tanah Abang 2. Selanjutnya yaitu family gathering, dirancang untuk para pegawai agar dapat beristirahat sejenak dari tugas-tugas di kantor bersama keluarga mereka. Dan yang terakhir, mengupgrade sistem informasi keuangan dan kepegawaian atau biasa disingkat SIKA. Website ini dapat diakses oleh pegawai Dirjen Pajak dan berisi data-data kepegawaian seperti profil pegawai, laporan diklat, informasi beasiswa, informasi dari kantor pusat, hingga standar operating procedure atau SOP. Selanjutnya, strategi eksternal, yaitu yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi sendiri diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi, program kebijakan, peraturan dari satu pihak yang melakukan sosialisasi kepada pihak yang disosialisasikan. Biasanya sosialisasi ini dilaksanakan kepada seperti halayak seperti anak sekolah, di sekolah-sekolah, atau biasanya juga wajib pajak yang datang langsung ke kantor KPP Pratama Tanah Abang 2 untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Dan sebelum melakukan sosialisasi ini, ada 4 tahapan. Yang pertama, yaitu mengenal halayak, menyusun pesan, menetapkan metode, keempat ada pemilihan media. Dan pemilihan media ini juga dibagi menjadi 2, yaitu media antar pribadi dan media kelompok. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan prima. Meningkatkan kualitas pelayanan juga merupakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanah Abang 2, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik akan berpengaruh juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir, media sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Strategi yang dilakukan media itu ada 2, yaitu melalui iklan lini bawah dan melalui media sosial. Iklan lini bawah itu seperti brosur, lalu melalui media sosial itu bisa lewat Instagram dan Facebook. Ini adalah contoh salah satu konten yang di-share di Instagram dari KPP Pratama Tanah Abang 2. Selanjutnya, hambatan dan solusi. Hambatan yang terjadi di KPP Pratama Tanah Abang 2 itu ada hambatan teknis dan non-teknis. Yang pertama yaitu kurangnya alat dokumentasi. Kurangnya alat pendukung seperti kamera DSLR dan tripod mempengaruhi kualitas gambar dan video yang dihasilkan. Hal seperti ini dapat ditanggulangi dengan pengadaan alat dokumentasi yang baru, sehingga gambar yang dihasilkan tentunya akan lebih baik dan resolusi dari gambar akan lebih bagus, sehingga halayak juga layak dipublikasikan kepada halayak. Selanjutnya, hambatan non-teknis. Yang pertama ada gangguan psikologi, dan untuk mengatasi hambatan tersebut, biasanya solusinya itu mengadakan kunjungan langsung ke lokasi kerja yang bersangkutan. Maka seperti itu akan lebih efektif. Lalu yang kedua ada gangguan semantik. Gangguan semantik itu seperti salah bicara, lalu salah tulis. Solusinya yaitu komunikator langsung mengoreksi letak kesalahannya. Yang berikutnya yaitu kurang efektifnya surat yang dikirim. Solusinya dengan mengundang wajib pajak langsung datang ke kantor. Dan yang terakhir, keterlambatan surat masuk atau keluar. Solusinya dengan mengetahui jadwal dinas dari kepala seksi maupun kepala kantor dari KPP Pratama Tanah Abang 2. Selanjutnya kesimpulannya, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dari KPP Pratama Tanah Abang 2 mempunyai 4 fungsi dan 8 tugas. Kemudian strategi yang dilakukan ada strategi internal dan eksternal, dan yang terakhir terdapat hambatan teknis dan non-teknis.
Caranya yang pertama dengan memperbaiki kualitas kerja, yang kedua mengadakan kembali program Text Goes to Campus, yang ketiga pengadaan alat dokumentasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.